Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Maria Sofiatun Hasana, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN 1 Arjasa. Kali ini saya ditemani oleh rekan saya akan melakukan kegiatan praobservasi. Assalamualaikum Pak Fadli. Waalaikumsalam Bu Maria. Ya, apa kabar ini Pak? Alhamdulillah baik Bu. Baik Pak Fadli. Hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi sebelum Pak Fadli melakukan proses pembelajaran di kelas. Adapun tujuan dari observasi atau supervisi ini adalah untuk mengetahui jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Kemudian tujuan praobservasi ini adalah agar Bapak Fadli ini di sini lebih siap sebelum melaksanakan proses pembelajaran di kelas dan tentunya dapat memberikan proses pembelajaran yang terbaik bagi murid. Untuk tujuan pembelajaran yang ingin Bapak Fadli lakukan apa? Tujuan yang ingin saya lakukan nanti di saat pembelajaran yaitu mengajak siswa untuk mengamati tentang tumbuhan yang mana nanti di sana mereka itu dapat melihat gambar yang sudah saya persiapkan tentang macam-macam bagian tumbuhan. Yang kedua, melalui tanya jawab tentang macam-macam yang tumbuhan gitu. Yang ketiga, yaitu melalui pemberian tugas yang sudah saya persiapkan. Nanti di mana tugas itu untuk mengetahui sejauh mana siswa itu sudah dapat mengerti tentang materi yang sudah saya sampaikan. Ya, berarti ada tanya jawab, ada pemberian tugas ya Pak ya? Tugas ya. Untuk strategi pembelajaran yang ingin dilakukan oleh Pak Fadli bagaimana Pak? Jadi strategi nanti yang akan saya gunakan di saat pembelajaran yaitu menggunakan diferensiasi yang mana mengingat juga kemampuan siswa dalam mencerna dalam berproses itu berbeda dari sebelumnya. Nanti akan kami buatkan kelompok-kelompok untuk memaksimalkan pembelajaran. Berarti prosesnya ya Pak ya? Iya, proses pembelajaran diferensiasi prosesnya. Berarti tentang kesiapan siswa ya Pak ya? Oke. Berarti nanti materinya ada yang berupa video gitu ya Pak ya? Ada video dan gambar-gambar itu. Kemudian pada saat pelaksanaan nanti area pengembangan yang ingin dikembangkan atau dispesifikkan oleh Pak Fadli itu bagian mananya Pak? Bagian bagian tentang tubuh-tubuhan gitu. Berarti ya Pak ya, waktu prosesnya waktu proses kegiatannya ya Pak ya. Karena di segi proses itu nanti akan tampak siswa yang benar-benar ingin fokus mengikuti pelajaran itu di mana. Oke Pak. Kemudian rencananya kapan ini dilakukan? Rencananya hari Senin tanggal 12 Agustus. Jam berapa Pak? Jam kedua. Jam kedua. Mungkin itu saja ya Pak ya kegiatan praobservasi kita. Saya tunggu hari Senin aksi nyata dari kegiatannya Pak Fadli. Semoga area pengembangan yang sudah Bapak sampaikan ini akan nyata di kelas nanti. Iya. Terima kasih Bapak. Sama-sama Bu Maria. Bapak Ibu, demikianlah kegiatan praobservasi yang saya lakukan. Tentang tumbuh-tumbuhan. Ada yang baru tentang
tumbuhan itu apa? Tumbuhan? Hah? Iya, memang tumbuhan berkembang biak. Apa itu tumbuhan? Sebuah tanaman. Tanaman tumbuhan, namanya tumbuhan ya, itu tumbuh. Sebelum kita ke perbedaannya, ya apa? Sama-sama berkembang biak. Apa dia? Sama-sama membutuhkan makan dan minum. Bersama-sama makhluk hidup membutuhkan sinar matahari. Kita sudah belajar tentang persamaannya manusia. Dan sekarang perbedaannya, apa yang membedakan manusia dan tumbuhan? Tumbuhan tidak bisa berjalan. Dia itu hanya di satu tempat. Apa dia? Tumbuhan tidak bisa berbicara. Kita manusia yang tidak mengerti tentang apa yang dibicarakan ya, tidak bisa berbicara. Baik, kita lanjut bagian tubuh tumbuhan. Jadi sama dengan manusia ya. Apa yang akan kita pelajari? Apa itu tumbuhan? Manfaat tumbuhan bagi manusia, bagian-bagian tubuh tumbuhan, dan fungsi bagian tubuh tumbuhan. Kalian siapkan buku tulisnya. Nanti saat Pak Fadli menginjak ke slide berikutnya, mungkin ada sesuatu yang ingin kamu catat. Wah, ini saya butuh ini, kamu silakan catat. Ya. Apa itu tumbuhan? Tumbuhan adalah salah satu makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanannya sendiri. Kita terima kasih dulu ya. Amel bisa betul. Tulis manfaatnya ini apa? Daun. Jadi daun fungsinya itu apa? Lihat di sini. Silakan bekerja sama ya. Bekerja sama. Semua jawabannya nanti di sini. Ya, namanya jangan dulu. Daun. Kamu? Dua. Ya. Tunjukkan tangan dulu dah. Sudah perhatikan ya, semuanya fokus. Sampai sini pembelajaran sudah selesai. Hari ini kita sudah belajar tentang bagian tubuh tumbuhan. Yang mana tumbuhan itu memiliki yang pertama itu apa? Batang, ya. Terus daun, apa lagi? Bunga dan buah. Jadi itu adalah mempunyai, semuanya itu mempunyai peran masing-masing ya. Itu berfungsi untuk menyerap dengan tanggapan tentang pembelajaran pada hari ini. Kalau pembelajaran hari ini itu menggunakan slide ya kan, kalian senang apa tidak? Senang. Pak Fadli minta kalian untuk menuliskannya di lembar atas ini ya. Pembelajaran pada hari ini dulu dong lah. Yuk. Tubuh tumbuhan, bagaimana kita sudah dapat memahami ternyata
mungkin pembelajaran sudah sampai di sini. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa agar apa yang kita pelajari akan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Berdoa, mulai. Oke, alhamdulillah akhiri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fadli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagaimana perasaan Pak Fadli setelah melakukan proses pembelajaran tadi, Pak? Yang pasti saya merasa senang ya Bu, karena di sisi lain saya itu belajar atau mengajar di dalam kelas itu yang ada yang mengobservasi. Artinya saya dapat mengetahui sejauh mana sih saya sudah dapat menguasai kelas. Soalnya saya nanti bisa dapat bertanya kepada yang mengobservasi saya. Jadi saya di situ tahu nanti titik lemahnya saya di mana dan apa yang perlu saya tingkatkan. Baik Pak, nah pada kegiatan observasi tadi saya juga lihat Pak Fadli ini sudah berusaha ya melakukan target pembelajaran yang diinginkan oleh Pak Fadli. Saya juga tadi melihat Pak Fadli ini sudah melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi, proses sama konten ya Pak ya? Iya. Nah baik Pak, dari penilaian 1 sampai 10 nih Pak, berapa nilai Pak Fadli terhadap proses pembelajaran berdiferensiasi tadi? Apakah sudah sesuai dengan target pengembangan Pak Fadli pada yang diinginkan Pak Fadli kemarin gitu? Ya, kalau saya menilai nilai pribadi ini ya Bu, saya itu masih di angka 7 dan 8 Bu. Seperti itu, di antara 7 dan 8. Oke, bisa dijelaskan Pak mengapa menilai di angka 8? Ya, yang pertama yang saya rasakan waktu itu yang saya rasakan betul saya masih belum bisa mengelola kelas dengan baik Bu. Soalnya di sana banyak siswa saya yang masih rame, banyak yang mengganggu temannya seperti itu Bu. Jadi saya merasa kadang masih kebingungan apa yang harus saya lakukan ini kayak gitu. Nah, gitu ya Pak ya. Jadi menurut Pak Fadli yang harus ditingkatkan itu cara mengelola kelasnya cara ya Pak ya. mengelola kelas dulu. Oke, nah menurut Pak Fadli bagaimana cara Pak Fadli mengatasi hal demikian Pak? Mungkin nanti saya akan merubah ya Bu, kelompok. Jadi saya rubah kelompoknya secara heterogen. Jadi saya nanti akan selipkan di setiap kelompoknya itu siswa yang sudah saya anggap mampu. Tujuannya agar apa? Agar di dalam kelompok itu apabila ada siswa yang belum memahami materi itu, jadi sementara bisa diselesaikan di dalam kelompok itu sendiri. Oke. Mungkin ada lagi yang dapat Pak Fadli lakukan? Mungkin setelah saya membentuk kelompok secara heterogen, mungkin nanti saya akan juga menerapkan tutor teman sebaya gitu. Jadi artinya biar mereka itu bisa berkolaborasi. Soalnya kan kalau misalkan mereka itu bertanya dengan teman, itu mungkin mereka lebih apa itu ya Bu, lebih leluasa istilahnya gitu. Lebih anu ya Pak ya, lebih jujur gitu ya Pak ya. Ya. Mungkin ada cara lain Pak? Ya di sisi lain juga nanti saya akan banyak berkonsultasi dengan rekan-rekan guru yang ada di sini khususnya di SDN 1 Arjasa yang saya anggap sudah mumpuni untuk mengelola kelas dengan baik. Oke. Kapan nih Pak rencananya yang akan dilaksanakan? Insya Allah minggu depan ya Bu, insya Allah minggu depan. Soalnya banyak yang masih perlu saya persiapkan untuk mencapai angka yang saya harapkan. Oke. Mungkin ada lagi yang dapat membantu Pak Fadli Pak untuk mencapai keinginan Pak Fadli yang barusan. Ya, yang pasti saya nanti akan bertanya kepada teman-teman guru yang sudah saya anggap mampu. Gitu. Akan banyak berdiskusi langkah-langkah apa yang harus saya lakukan setelah saya bercerita kesulitan-kesulitan apa yang saya hadapi di dalam kelas sebelumnya. Ya, baik Pak ya. Semoga pada kunjungan supervisi yang akan datang, aksi nyata yang diinginkan oleh Pak Fadli ini bisa terwujud ya Pak ya. Ya. Nah, kira-kira nih Pak dari percakapan kita ini apa yang didapat oleh Pak Fadli Pak? Ya, yang pasti saya merasa masih belum bisa ya Bu, belum bisa mengelola kelas dengan baik. Saya nanti akan membuat kelompok secara heterogen, tujuannya agar apa yang menjadi masalah di kelompok itu dapat diselesaikan di kelompok itu sendiri dulu Bu. Terus saya nanti juga akan membuat tutor sebaya. Oke, baik ya Pak Fadli, sangat menginspirasi sekali ya Pak ya Pak Fadli ya. Saya tunggu aksi nyata pada pembelajaran berikutnya ya Pak Fadli ya. Iya. Ya, baik Pak Fadli, terima kasih waktunya. Sama-sama Bu.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.